Coba bayangin ada sekelompok orang yang sholat berjamaah di tengah jalan, di jalanan Sydney, Australia. Dan yang paling parahnya lagi, mereka diteriaki oleh orang-orang. Dan yang lebih mengharukan lagi, mereka dipukuli oleh polisi. Di satu sisi mereka menunaikan ibadah mereka beribadah kepada Tuhan mereka, tapi di sisi lain mengganggu orang lewat. Mereka dipukuli, ditendang, dipersekusi oleh polisi. Nah, kalau Anda di posisi seperti ini, apa yang Anda lakukan? Apakah Anda berhenti untuk sholat? Atau Anda tetap terima dipukuli oleh polisi? Atau Anda akan memilih sholat di masjid? Bagaimana kalau Anda di posisi seperti ini? Apa yang Anda lakukan? Jadi guys, baru-baru ini lagi viral atau lagi rame di media sosial, di mana ada sekelompok umat muslim yang sholat di jalan ya, lalu dipukuli oleh polisi, ditendang, dipersekusi, dan banyak orang juga yang menolong sebenarnya. Mereka mengatakan, jangan lakukan itu, jangan ganggu mereka lagi ibadah. Ada banyak warga sekitar yang menyaksikan sambil megang HP, sambil merekam. Nah, di satu sisi mereka menunaikan ibadah mereka kepada Tuhan mereka, umat muslim, itu adalah sebagai kewajiban yang mereka sholat untuk kemuliaan Tuhannya gitu. Tapi di sisi lain ya, saya tidak berpihak di sini ya, saya tidak mau debat agama ya. Kita melihat dari berbagai sudut pandang, bukan dari hitam putih ya. Tapi orang-orang yang di jalan raya itu kan keganggu ya. Nah, menurut kalian gimana? Apakah Anda pro terhadap orang yang sholat di jalan itu, atau pro terhadap orang yang keganggu di jalan raya? Jadi bagi orang-orang Australia ini hal yang sangat-sangat tidak biasa ya. Beda dengan di Indonesia. Kalau kita perhatikan di Indonesia ini hal yang biasa. Karena apa? Karena kita menganggap bahwa Indonesia itu rumah kita. Sementara umat muslim yang ada di Australia ini kan rata-rata imigran. Harusnya kalau kita berpikir rasional, kita menghargai tamu. Namun di sisi lain, kalau misalnya dia sudah kebelet pengen sholat ya, bertemu dengan Tuhan ya, melakukan ritual ibadah, melakukan ibadah dengan khusyuk dan lain sebagainya, itu tidak bisa ditunda. Itu pola pikir daripada sebagian besar umat muslim yang ada di Konoha kalau saya perhatikan. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia ini pemandangan yang biasa guys ya, kalau saya perhatikan. Biasa sholat di trotoar ya, di jalan ya. Padahal kalau saya perhatikan itu di masjid biasanya kosong. Lalu kenapa ya ada orang yang sholat di jalan raya? Apakah tujuannya untuk memamerkan sholat mereka? Apakah tujuannya itu supaya ria dan lain sebagainya? Bagaimana menurut Anda? Kemudian kalau misalnya ada orang Australia misalnya nih ya, marah-marah nggak jelas gitu ya, memarahi orang seperti ini. Padahal kan itu kan bagian daripada demokrasi. Australia kan demokrasi ya, negara demokrasi ya. Walaupun mereka masuk ke persemakmuran Inggris, tapi kan lebih ke demokrasi ya. Secara hukum negara mereka sangat-sangat demokrasi ya kalau saya perhatikan. Lalu umat muslim yang sholat di tengah jalan itu kan berpikir bahwa ya, ini menurut dugaan saya bahwa ini bagian daripada demokrasi, ngapain dilarang ya, wong jalan ini kan milik Tuhan, bukan milik orang Australia ya. Tanah ini kan semuanya tanah Tuhan ya, milik Allah gitu ya. Itu bukan milik kamu gitu, ini milik Allah gitu. Kalau misalnya ada yang berprinsip seperti itu gimana? Sama halnya seperti misalnya yang kemarin tuh viral tuh seperti Atta Halilintar ya, sholat di depan toko ya, di trotoar dan sebagainya. Namun anehnya kalau saya perhatikan ya, saya nggak tahu apakah ini pertanda baik atau buruk. Kalau saya perhatikan di Indonesia itu ada orang Indonesia itu yang menghujat, ada juga yang mendukung. Tapi kalau saya perhatikan lebih banyak menghujat ya.
Nah, ini semacam keanehan kalau saya perhatikan. Kenapa kalau di Indonesia itu orang sholat di jalan itu tidak dihujat gitu? Kenapa? Kalau di Amerika, ya di Australia, di luar negeri, bahkan Atta Halilintar sekalipun dihujat. Kenapa gitu? Kenapa kalau di luar negeri dihujat, tapi kalau di dalam negeri nggak berani menghujat? Apa alasannya? Jadi kalau saya perhatikan di sini ada semacam kemunafikan. Ya, kita itu beraninya jarak jauh gitu ya. Kita beraninya LDR. Mungkin kalau kita hujat umat muslim yang ada di Australia, saya tidak nyuruh yang untuk menghujat ya. Mungkin ya sebagian besar pikiran daripada orang-orang Indonesia itu kalau kita menghujat orang yang sholat di Sydney atau Australia ini nggak bakalan dipersekusi kitanya gitu ya, nggak bakalan ada yang marah gitu dan lain sebagainya, nggak bakalan ngegeruduk gitu ya. Tapi kan kalau di Konoha kan pasti ada yang geruduk gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, berarti kita tuh sebenarnya munafik dong ya. Saya juga bingung ya, apakah agama itu mengajarkan kita munafik atau tidak? Apakah ini ajaran agama atau tidak? Menurut kalian gimana? Apakah ya kalau misalnya kita sholat di jalan raya itu ya tanpa mempedulikan hak orang lain, ya kalau misalnya ada orang lewat dari situ keganggu ya, misalnya nih ambulan lewat keganggu dan sebagainya, apakah ini egois atau tidak? Saya cuma bertanya ya, saya tidak memberikan pernyataan. Kalau misalnya ada seorang sholat berjamaah di tengah jalan ya, kemudian ada ambulan misalnya mau lewat ya, misalnya bawa orang sakit, apakah itu dosa atau tidak? Dosanya buat siapa? Apakah dosanya bagi orang yang sholat itu atau dosanya bagi ambulan yang lewat dari situ? Ya, harusnya kan muter dari yang lain gitu ya, jangan dari situ gitu. Kemudian kalau misalnya ada yang mengatakan orang ibadahnya cuma sebentar kok, paling 5 menit, 10 menit, kenapa nggak ditunggu aja gitu? Kalau misalnya ada orang yang mengatakan seperti itu, apakah ini rasional atau tidak? Apakah ini masuk akal atau tidak? Apakah ini cuma opini pribadi? Sementara kalau kita perhatikan itu ya, orang sholat itu ya, sholat biasa itu nggak terlalu lama ya. Apakah kita harus menghargai orang yang sholat di pinggir jalan atau di tengah jalan gitu? Ya, apakah ini etis atau tidak? Kalau misalnya kita imigran di Australia gitu, apakah ini etis atau tidak? Kemudian kenapa pemerintah Australia itu tidak membatasi yang namanya imigran datang ke sana? Apa alasannya? Jadi gini guys, ini sebenarnya permasalahan yang sangat pelik sekali ya. Di Australia itu sebenarnya kalau boleh jujur itu mereka butuh yang namanya tenaga ya. Mereka butuh yang namanya orang, butuh people power gitu ya. Itu apa, untuk kerja di sana karena mereka kekurangan gitu ya, sehingga ya mereka mendatangkan orang-orang lain gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa mereka tidak menyaring agamanya dulu apa gitu ya? Nah, ini yang sebenarnya yang jadi dilema ya bagi orang Australia. Di satu sisi mereka menganut yang namanya demokrasi, nggak boleh rasis terhadap agama ya. Di sisi lain mereka butuh ya. Jadi pekerja-pekerja di sana itu kan sebenarnya para imigran itu kan pekerja kasar ya. Ada yang kerja di perkebunan ya, ada yang kerja di perikanan ya, ada yang kerja pokoknya sebenarnya kuli kasar sebenarnya kalau boleh jujur ya. Orang-orang imigran yang kerja di Australia. Cuman ya itu lebih baik ya daripada kuli di Konoha. Kalau saya perhatikan lebih baik kuli di Australia karena gajinya ya langsung sesuai gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau misalnya hal seperti ini dibiarkan, apakah Australia itu akan mayoritas muslim? Apakah ini masuk akal atau tidak? Kalau misalnya ini suatu saat muslim mayoritas di sana, apakah Australia itu akan merubah ideologi negaranya dari ideologi muslim? Apakah ini rasional atau tidak? Saya tidak berpihak ya, saya tidak memberikan kesimpulan. Andalah yang memberikan kesimpulannya. Kalau saya memberikan kesimpulan itu artinya saya berpihak. Bayangkan ya kalau misalnya nih ya kita punya masalah ya, punya banyak kesulitan ya, ekonomi susah, sulit dan sebagainya, stres, cemas dan sebagainya. Tiba-tiba ada orang sholat di jalan gitu, apakah Anda marah-marah gitu atau tidak? Jadi kalau saya perhatikan ya, biasanya di negara maju itu kalau ada masalah itu
mereka sebenarnya yang turun tangan itu ya polisi, bukan warga. Tapi kan kalau di Konoha itu kan yang turun tuh warga ya. Kalau saya perhatikan video yang beredar di media sosial itu, polisi Australia itu sangat tegas sekali ya. Tegas ya. Kalau di Konoha, kalau saya perhatikan tuh ya polisinya itu pasti kena pasal tuh ya. Ya kan? Pasti jeblos ke penjara tuh ya. Untung di Australia. Di India juga kalau saya perhatikan hal-hal seperti ini dilarang keras guys. Polisi-polisi India itu sangat-sangat tegas ya dengan hal-hal seperti ini kalau saya perhatikan. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena India itu negara sekuler ya. Nggak abu-abu. Kalau di Konoha itu kan abu-abu ya. Australia gimana? Sekuler ya. Kalau kita lihat dari sudut pandang pemerintahan Australia itu dilarang keras guys. Karena itu sekularisme. Sekularisme itu kan menuntut kita untuk tegas gitu memisahkan antara agama dengan negara. Jadi kalau saya perhatikan Konoha itu adalah negara abu-abu gitu, negara setengah matang. Sekuler bukan, negara agama bukan. Jadi kita nggak tahu gitu juntrungannya kemana. Ibarat makanan kita itu setengah matang, dimakan nggak enak, ya dibuang juga nggak sayang gitu ya. Itu seperti itu kalau seperti kan guys. Kalau Australia itu kan kenapa polisinya berani tegas gitu, mukul gitu ya, menendang ya, atau menindak tegas hal seperti sholat di jalan itu, alasannya itu karena mereka negara sekuler, bukan negara agama. Kalau mereka negara agama ya nggak bisa ditindak hal seperti ini ya. Mungkin saja ya dugaan saya ya orang-orang sholat yang di Sydney ini ya, atau di Australia ini adalah orang yang pengen cek ombak. Apa itu cek ombak? Cuman ngetes doang gimana reaksi pemerintah setempat ya. Sebenarnya kan imigran kan cuma sedikit ya, cuman 10-20% ya, nggak sampai 20% kali ya. 5-10% ya imigran di sana. Kalau misalnya ada yang mengatakan apakah Australia itu akan mayoritas Islam, itu masih jauh ya dari yang diharapkan. Kecuali misalnya nih ya, orang-orang Australia itu ya rata-rata child free misalnya, nggak mau punya anak ya. Tapi kan kalau saya perhatikan mereka juga punya anak, cuman malas aja ya. Mereka sengaja nunda, kemudian mereka kalau bikin anak itu cuman 1 orang gitu, nggak lebih dari 1 orang gitu. Mereka nggak mau capek gitu. Ya, kemudian di video sebelumnya atau di postingan saya sebelumnya, saya pernah bahas tuh ya orang Indonesia yang tinggal di Australia ya, buang sampah sembarangan. Bayangkan orang Indonesia ke gap tetangga basah buang sampah sembarangan di Australia, lalu dimarahin oleh warga setempat di sana. Dia sudah buang sampah ya di hutan gitu ya, dimarahin balik oleh orang Australia itu ya, orang pribumi di sana. Dan ya diambil lagi tuh sampahnya ya, viral itu di media sosial ya. Menurut kalian gimana? Apakah kita itu harus diperlakukan spesial di Australia, atau kita yang mau sendiri di Australia? Apakah kita harus menuntut yang namanya kalau sholat di jalan itu nggak jadi masalah atau tidak? Silahkan disimpulkan sendiri ya. Jadi di sini gue bukan mau ngedebat agama ya, capek gue ngedebat agama ya, karena ngedebat agama juga ujung-ujungnya ya nggak ada. Agama itu kan keyakinan, kita tidak bisa menebak keyakinan seseorang ya. Kalau gue yakin sholat di jalan itu masuk ke surga ya yakin aja, namanya keyakinan ya kan. Jadi gini guys ya, kalau saya perhatikan itu hal seperti ini bisa dihindari kalau negara itu sekuler. Cuman kan sekularisme kan dimusuhi ya di Konoha. Saya juga bingung ya kenapa sih Konoha itu memusuhi sekularisme, padahal rata-rata negara maju itu adalah sekuler ya. Sangat jarang negara maju itu yang tidak sekuler, gak ada. Bagaimana dengan negara agama? Apakah orang-orang yang sholat di jalan ini pengen menegakkan khilafah di Australia? Sebenarnya kalau boleh jujur ya, negara agama di zaman sekarang ini tidak bisa relevan lagi kalau saya perhatikan. Sudah nggak bisa diterima dengan akal sehat. Ya karena apa? Karena agama itu kan relevan di zaman dulu ya, negara agama maksudnya. Di zaman dulu, khilafah itu kan hanya relevan di zaman dulu. Tapi kalau saya perhatikan di Konoha itu khilafah itu dijual itu seperti jual
angin-angin surga gitu ya. Kalau nanti kita jadi negara khilafah, oh semuanya gratis, gratis itu, gratis ini segala macam. Aduh, kacau deh pokoknya. Ya. Jadi bagi yang nonton video ini ya, tolonglah ya, mari kita menggunakan akal sehat dalam bernegara. Saya tidak berpihak di sini ya, silakan simpulkan sendiri ya. Apakah sholat di jalan itu dibenarkan atau tidak? Apakah itu sebenarnya privasinya kepada Tuhan nggak boleh diganggu atau tidak? Apakah kita harus menghargai privasi orang lain atau tidak? Apakah ini ria atau tidak? Apakah ini pamer atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.